Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Sulastri, SPDI. Saya mengajar di SDIT Tamadun, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2023 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring. Praktik pembelajaran secara luring ini dilaksanakan di kelas 5 di SDIT Tamadun dengan materi pokok Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un. Berikut video pembelajaran saya. Disinilah tempat saya mengajar di SDIT Tamadun, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Nah, di sini ada ruang kepala sekolah, ruang kelas 1, dan untuk ruang kelas 5 ada di atas. Yuk kita ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 mantap. Baik, alhamdulillah. Ya, semuanya sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, sebelum belajar kita seperti biasa berdoa sebelum belajar. Silakan Ananda Adel dipimpin doanya. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah untuk memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Ibu akan mengabsen, ya, mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, baik ya, Ibu absen dulu. Silahkan jawab hadir atau hadirah ya. Baik, Alika, Aroyan, Kalika, Adel, Agis. Baik. Ya. Ya. Sekarang Ibu minta silahkan kalian berdiri semuanya, cek kerapihan. Ya, berdiri semuanya, dicek dari mulai kepala sampai kaki. Adakah yang belum rapi? Rambutnya, bajunya, semuanya dirapihkan. Ya. Baik, kalau sudah selesai silahkan duduk kembali. Ya.
Ya, sudah rapi semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Solih dan solihah. Baik, sekarang seperti biasa sebelum ke pembelajaran hari ini kita murojaah surat pendek ya. Kita murojaah surat pendek hari ini surat Al-Maun ya. Baik, kita awali dengan bersama-sama membaca ta'awudz ya. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hai, ya. Ya, sekarang Ibu akan bertanya pembelajaran minggu lalu, ya. Nah, sekarang sudah masuk semester 2 ya, bulan Januari. Nah, setelah libur 1 tahun kemarin, ya. Januari sekarang kita baru masuk. Nah, untuk pembelajaran sebelum di semester 1 yang terakhir kita pelajari itu surat apa? Atau pelajaran tentang apa? Materinya? Iya, tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa ya, itu pembelajaran di semester 1 yang terakhir kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru di semester 2 yaitu tentang Quran surat Al-Maun ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hari ini yaitu tentang Quran surat Al-Maun, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari Quran surat Al-Maun nanti. Apa sih nanti yang kalian pahami? Apa sih nanti yang kalian bisa lakukan atau diteladani ya? Baik, tujuan pembelajaran setelah mempelajari Quran surat Al-Maun. Yang pertama, apa? Peserta didik dapat menunjukkan sikap. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerja. Iya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap tolong menolong sebagai implementasi dari surat Al-Maun. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan makna Al-Maun. Iya. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan jumlah ayat dari Al-Maun. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan yang kemudian nomor 7, peserta didik dapat yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Maun ya. Nah, nanti setelah mempelajari Quran surat Al-Maun, setelah Ibu menjelaskan ya, nanti peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran dari Quran surat Al-Maun. Baik, setelah tadi kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari Quran surat Al-Maun, sekarang kita akan mengamati ya. Silahkan kalian amati gambar yang ada di papan tulis ya. Itu ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Apa yang kalian pahami dari gambar itu? Silahkan diamati bersama gambar 1, 2, 3, dan 4. Sudah diamati?
Sudah. Baik, gambar 1. Coba tentang apa? Orang yang sedang memberi makan orang miskin. Gambar 2. Yang bersedekah. Gambar 3. Gambar 4. Orang yang menghardik anak yatim. Ya, bisa dipahami ya setelah mengamati gambar yang ada di papan tulis ini. Baik, kita lanjut. Ya. Makna Quran surat Al-Maun. Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa itu makna dari surat Al-Maun, ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sebelum mempelajari Quran surat Al-Maun. Apa sih arti dari Al-Maun itu? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya silahkan, kelompok 1, 2, dan 3 perwakilan boleh. Terus saya mau nanya, Ya. di manakah turunnya Quran surat Al-Maun? Diturunkan. Ya, kelompok 2 Alika menanyakan di manakah Quran surat Al-Maun diturunkan. Nah, Quran surat Al-Maun itu diturunkan di 2 tempat. Ya, di 2 tempat. Ayat 2 dan 3 itu di Mekah dan ayat 4 sampai 7 itu di Madinah. Baik, siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Kalika? Apa tujuan surat Al-Maun diturunkan? Iya, tujuan dari surat Al-Maun diturunkan. Ada sebuah cerita singkat, ya. Nah, ketika itu ada yang bernama Abu Sufyan, ya. Nah, Abu Sufyan ini sering menyembelih hewan, misalkan kambing, sapi, hampir setiap hari menyembelih hewan ternaknya. Nah, ketika itu ada anak yatim yang datang ke situ, ya, yang datang ke tempat Abu Sufyan untuk meminta daging tersebut. Tapi Abu Sufyan itu bukannya memberi daging tersebut, malah Abu Sufyan itu menghardik anak yatim, mengusirnya, ya, tidak memberi daging tersebut. Nah, maka turunlah surat Al-Maun ini, ya. Baik, sekarang silahkan kalian baca buku paket PAI, ya, masing-masing surat Al-Maun. Silahkan kalian baca dulu, pahami dulu, ya, tentang Quran surat Al-Maun, baik itu dari maknanya, kemudian dari maknanya, turunnya di mana, tempat turunnya di mana, jumlah ayatnya berapa, dan isi kandungannya juga apa saja, ya. Tuh, silahkan dibaca dulu. Baik kok, dan baca. Enggak. Ya, silahkan dibaca. Ya. Sudah selesai ya membacanya? Ada yang sudah bisa memahami? Baik, jika sudah selesai membacanya, Ibu akan menjelaskan dari makna Quran surat Al-Maun, ya. Makna dari Quran surat Al-Maun. Al-Maun artinya apa sih? Barang-barang yang berguna. Quran surat Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, ya. Kemudian surat Al-Maun itu diturunkan setelah surat apa? Surat yang keberapa? Iya, itu makna dari Quran surat Al-Maun, ya. Lanjut. Ya. Jumlah surat Al-Maun, jumlahnya 7 ayat, ya. Tempat turunnya tadi sudah ada yang bertanya, ya. Nah, Quran surat Al-Maun itu diturunkan di mana? Jadi Quran surat Al-Maun itu diturunkan di dua tempat. Ayat 2 dan 3 itu diturunkan di mana? Di Mekah. Ayat keempat sampai 7 di Madinah, ya. Tadi ada yang bertanya juga, apa sih tujuannya diturunkan surat Al-Maun? Ada yang masih ingat jawabannya? Quran surat Al-Maun itu diturunkan
Karena ada kisah singkat. Ya, apa kisah singkatnya? Yang bernama siapa? Abu Sufyan, ya, yang sering menyembelih hewan. Tapi ketika ada anak yatim untuk meminta daging tersebut, dia tidak memberikannya, malah mengusirnya, ya, seperti itu. Jadi surat Al-Maun itu diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah, di 2 tempat. Baik, kita lanjut. Ya, isi pokok kandungan dari Quran surat Al-Maun. Nah, Quran surat Al-Maun ayat pertama yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya, apa artinya? Jika itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, siapa yang mau membacakannya? Ya, Nizam. Ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, artinya apa? Baik, ya. Jadi isi pokok kandungan dari surat Al-Maun itu, ya, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Yang pertama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi atau enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang selalu bersikap ria. Kemudian orang yang melalaikan sholat. Kemudian apalagi orang yang tidak mau bersedekah, ya. Nah, itu isi kandungan dari surat Al-Maun, ya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Selalu bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, ya, seperti itu. Itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ketika ada anak yatim atau orang fakir miskin yang meminta-minta kepada kita, kita mengusirnya, ya. Jangan sampai. Nah, kita harus memberi apa saja yang kita punya di rumah. Kalau kita nggak punya makanan, kita boleh kasih uang. Kalau kita punyanya makanan, boleh kita kasih makanan, ya. Jangan sampai kita menghardik, mengusir anak yatim atau orang yang membutuhkan, ya. Kita sebagai orang Islam, ya, sebagai umat manusia, kita harus membantu, saling menolong antar sesama dimanapun kita berada. Apa yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah bisa dipahami? Bisa, ya? Iya, bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa, ya. Baik, sekarang kita akan melafalkan, ya, membaca Quran surat Al-Maun bersama-sama secara klasikal, kelompok maupun individu. Dan nanti ketika setelah selesai kita melafalkan atau membaca per kelompok sendiri-sendiri ataupun klasikal, nanti kalian maju ke depan, ya, satu persatu. Ibu akan memanggilnya untuk menghafal Quran surat Al-Maun, ya. Baik, kita mulai. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik,
Sekarang kelompok 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, ya, kelompok 2 silakan Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, baik. Sadaqallahul adzim. Sekarang kelompok 3 silakan Wahid, Isnani, Salasa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul. Baik, sekarang coba Rifa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, ayat kedua, Iza. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim Ayat ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. ayat keempat, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ayat selanjutnya, Karena alladzina hum yura'un Alika. wa yamna'unal ma'un. Nizam, ayat pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua, Agif. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, Rifki, ayat pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, lanjut. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim Lanjut, Satria. wala yahudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ya, surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'un salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul Ya, azim. kita lanjut. Ya, tugas diskusi. Ya, Ibu akan membagikan tugas diskusi. Ini ada soalnya di situ. Silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya siapa yang nulis dan nanti ketuanya siapa, anggotanya disebutkan. Ya, ya silakan. Boleh jawabannya boleh di bawah. Di sini misalkan kelompok 1, ketuanya Rifa, anggota siapa aja? Ya, baik. Sudah selesai diskusinya? Ya, kalau sudah selesai diskusinya siap-siap ya perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas ya. Ya, sekarang kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 2 sudah siap, silahkan. Siapa yang membacakan? Nizam, ayo. Oh iya, Karena. Ya, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan ciri-ciri pendusta agama. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kedua, dan orang yang tidak ikut membantu orang miskin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok berapa lagi? Yang sudah siap, kelompok 1. Ya, ya, Rifa silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Ida Kamila, perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota Kalika, Diva, Iza, dan Rifa. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nomor 1, kita tidak boleh menghardik anak yatim dan orang miskin. Nomor 2, memberi sedekah dan memberi makan anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang dari kelompok 3 silahkan. Ya, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ketua kelompok 3, anggotanya Royan, Apa, Satria, Iko, Angga. Orang pendusta agama yaitu orang yang menghardikan anak yatim dan yang tidak ingin memberi makan orang fakir miskin. Tolong menolong terhadap orang lain, bersedekah kepada fakir miskin, tidak menghardik anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ya. Alhamdulillah. Tugas diskusi sudah selesai dan sudah mempresentasikan kelompok 1, 2, dan 3. Kita lanjut. Ya, baik. Ibu akan memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari mempelajari Quran Surat Al-Maun setelah tadi dijelaskan, ya. Kemudian tanya jawab, diskusi. Nah, Ibu akan menyimpulkan secara garis besar surat Al-Maun, ya. Bahwasanya secara garis besar Quran Surat Al-Maun itu menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama, ya. Sifat manusia yang mendustakan agama itu diantaranya tadi apa? Menghardik anak yatim, kemudian tidak memberi makan orang miskin, kemudian orang yang suka bersikap ria dalam hal ibadah, ya. Dalam Quran Surat Al-Maun, ya, bersikap rianya itu dalam hal ibadah. Contohnya sholat, ya. Orang tersebut melakukan sholat ketika banyak orang saja. Ketika tidak ada orang, dia tidak melakukan sholat, ya. Seperti itu, hanya untuk mencari kemasyhuran
di masyarakat, bukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kesimpulan dari kita mempelajari Quran surat Al-Ma'un. Sudah jelas semuanya? Ya, sudah bisa dipahami ya? Baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas penilaian dari Quran surat Al-Ma'un. Silahkan dikerjakan ya. Di estafet ke teman-temannya. Ya, silakan dikerjakan. Namanya jangan lupa. Baik, bagaimana, sudah selesai semuanya? Ya, silakan dikumpulkan per kelompok. Ya. Ya. Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah ya, menyenangkan dan semangat sekali ya. Dan hari ini ada yang masih salah kostum ya. Nah, untuk minggu depan ya, biar seragam semuanya, tidak ada lagi yang salah kostum ya seragamnya. Baik. Ibu akan menyampaikan materi minggu depan ya. Kita akan mempelajari tentang materi apa minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kisah Rasul Ulul Azmi atau nama-nama Rasul Ulul Azmi KD 3.3 ya. Itu yang akan kita pelajari minggu depan ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.